Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Edelbertus Topan Sabon. Saya dari kelas 11 IPA. Saya seorang siswa dari SMAK Yosudarso Batu. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi lagi, ayo kita simak video ini sampai habis. Oke, kita mulai. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai konsep laju reaksi. Yang kedua mengenai teori tumbukan. Dan yang ketiga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama mengenai konsep laju reaksi. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaksi atau reaktan dan hasil reaksi atau produk dalam satu satuan waktu. Laju reaksi juga didefinisikan sebagai laju berkurangnya atau bertambahnya konsentrasi reaktan atau produk tiap satuan waktu. Laju reaksi juga diartikan sebagai besarnya suatu perubahan zat lain, dalam hal ini reaktan, menjadi zat lain, dalam hal ini produk, per satuan waktu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori tumbukan. Teori tumbukan adalah penjelasan kualitatif tentang bagaimana reaksi kimia bisa berlangsung dan mengapa laju reaksi dapat berbeda untuk reaksi yang berbeda. Namun, tidak semua tumbukan dapat menghasilkan reaksi. Tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang memiliki energi minimum tertentu, yang disebut energi aktivasi. Untuk tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif. Hal ini terjadi apabila energi dari partikel yang bertumbukan lebih besar atau sama dengan energi aktivasi. Jumlah tumbukan antara molekul-molekul per satuan waktu disebut frekuensi tumbukan. Semakin besar frekuensi tumbukan, maka semakin besar pula kemungkinan suatu reaksi untuk berlangsung dengan lebih cepat. Hal inilah yang nantinya menyebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi laju suatu reaksi. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari laju suatu reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi. Konsentrasi merupakan jumlah partikel dari reaktan yang saling bertumbukan dalam larutan. Lalu, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju suatu reaksi? Semua itu bisa dilihat dari ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi tadi, untuk gelas A merupakan gelas yang berisi larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan gelas kimia yang B dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Dari gelas A, karena jumlah partikelnya sedikit, kemungkinan untuk terjadi tabrakan juga sedikit. Sedangkan untuk gelas yang B, karena memiliki jumlah partikel yang lebih banyak, kemungkinan untuk terjadi tabrakan juga lebih besar. Dari ilustrasi berikut tadi, dapat disimpulkan, semakin besarnya konsentrasinya, maka semakin besar frekuensi tumbukan, sehingga reaksi semakin cepat. Untuk faktor yang kedua adalah faktor suhu, di mana
Pengaruh suhu terhadap lajunya suatu reaksi bisa kita lihat dari ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi tadi, terdapat dua buah gelas kimia yang berisi suatu larutan. Keduanya dipanaskan dengan suhu yang berbeda. Dari ilustrasi tadi, kita bisa melihat pada suhu yang lebih tinggi, gerakan dari partikel-partikel zatnya untuk bertumbukan terlihat lebih cepat. Hal ini karena semakin tinggi suatu suhu, semakin besar energi kinetiknya, maka menyebabkan semakin besar frekuensi tumbukan antar partikelnya, dan kemudian menyebabkan semakin cepat reaksi terjadi. Konsep ini sudah biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ketika kita melarutkan gula di dalam air dingin, tentu terasa lebih lama jika kita melarutkan gula di dalam air panas. Inilah pengaruh suhu terhadap laju suatu reaksi. Jadi, semakin tinggi suhu, semakin laju reaksinya. Untuk faktor yang ketiga adalah luas permukaan, di mana pengaruh luas permukaan terhadap laju suatu reaksi bisa dilihat dari ilustrasi berikut ini. Dari reaksi berikut tadi, terdapat dua buah gelas yang berisi suatu pelarut dengan suatu zat padat. Ukuran keduanya berbeda. Pada gelas A, ukuran zat padatnya lebih besar. Kemudian, pada gelas B, ukuran zat padatnya lebih kecil. Dari segi ukuran, yang A lebih besar, tetapi luas permukaan yang nantinya untuk bersentuhan dengan pelarutnya itu lebih kecil. Sedangkan ukuran yang lebih kecil menyebabkan luas permukaan yang nantinya untuk bersentuhan dengan pelarutnya itu jauh lebih besar. Dari ilustrasi tadi, sudah terlihat bahwa yang lebih kecil ukuran partikelnya itu lebih cepat reaksinya dibandingkan dengan ukuran zat padat yang lebih besar. Hal ini bisa dijelaskan karena kontak terjadi pada reaksi antara zat padat dan gas, atau antara zat padat dan pelarut. Kontak terjadi di permukaan zat padat itu. Untuk reaksi yang berwujud padat, makin diperkecil ukuran partikelnya, makin besar jumlah luas permukaan sentuhannya. Semakin luas permukaan sentuhannya antara zat-zat yang bereaksi, semakin banyak molekul-molekul yang bertumbukan, dan semakin cepat reaksinya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang keempat yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengakibatkan perubahan yang kekal bagi zat itu sendiri. Setelah reaksi kimia berlangsung, katalis terdapat kembali dalam keadaan dan jumlah yang sama dengan yang sebelum reaksi. Hal ini karena katalis berfungsi untuk menurunkan jumlah energi pengaktifan agar reaksi bisa berlangsung. Demikian beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Oke teman-teman, sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jika ada materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.